Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jalan perjuangan. Setiap diri ada 4 nafsu yang berunsur api, udara, air, dan tanah. Di cerita kejadian Nabi Adam, ada malaikat, iblis, ular, dan Adam. Dalam ibadah atau ritual ada tingkat tinggi, tingkat rendah, dan tingkat menengah. Di umatnya Nabi ada istilah ahlu sunnah wal jamaah, dan ahlu sunnah bermasalah berjamaah atau ahli fitnah berjamaah. Jamaah yang diimami baginda Nabi. Setiap masa hanya ada 2 baris atau 2 shaf. Jamaah Nabi yang menjadi imamnya, para sahabat menjadi makmumnya. Setelah baginda Nabi wafat, para sahabat menjadi imamnya dan para tabi'in menjadi makmumnya. Dan sampai di akhir zaman ini, ulama atau ustadz sebagai imamnya dan kita sebagai makmumnya. Kita apakah di ahlu sunnah wal jamaah atau malah di ahlu sunnah bermasalah atau di ahli fitnah berjamaah? Rapatkan barisanmu dan luruskan ke imammu. Jangan sampai ada hijab atau jangan sampai ada celah dalam barisanmu yang dimasuki iblis. Hanya dengan demikian umatnya semua nabi dapat selamat dunia akhirat. Yang disebut Islam itu mengimani Tuhan yang menciptakan semua alam semesta, dan ini menjadi kunci atau dasar dari agama yang disebut Islam. Walaupun agama kalian mengaku Islam, kalau tidak iman kepada Tuhan yang menciptakan semua alam, tentu amal ibadah yang kalian lakukan akan terbalas api neraka. Begitu juga agama selain Islam, kalau masih dalam jamaah yang diimami nabimu masing-masing, iman dan syariatmu masih sama dengan yang diajarkan nabi kalian, kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari nabi kalian. Kalau di umat Islam disebut mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Atau kalau di umat Kristen disebut juru selamat atau diselamatkan nabinya. Tentu bagi yang mau mengamalkan apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, bukan serta merta untuk umat yang hanya berbuat maksiat tentunya. Karena Tuhan pencipta semua alam maha adil dan maha sempurna. Semua nabi pun diminta pertanggungan jawabannya atas kenabiannya. Kalau kalian mempunyai kepercayaan kayak gitu, itu wenangmu dan urusanmu dengan Tuhanmu nantinya. Orang yang berjamaah dan terhijab di celahnya barisannya yang ditempati iblis, berarti dalam keilmuannya tidak sampai ke nabinya secara iman dan syariatnya. Keduanya wajib bersanad ke nabinya. Lebih-lebih iman harus dan wajib bersanad ke nabi, karena semua manusia dibekali agama Islam atau berjanji kepada Tuhan saat bersaksi waktu setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad. Semua nabi hanya memberi pencerahan agar manusia dapat melaksanakan janji
dengan benar dan tepat, atau dengan jalan yang lurus. Semua yang berjalan di jalan kebenaran maupun yang salah jalan, keduanya berjuang agar umat manusia mengikutinya apa yang menjadi kepercayaannya, yang berguru sampai ke nabinya atau bersanad ke nabi, atau yang berguru dan bersanad ke iblis yang hanya untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Kesemuanya eksis di media massa, walau hanya nge-share status kelompoknya, dan kebanyakan mereka berdalih hindari perdebatan itu. Semua hanya menghindar agar tidak kelihatan bodohnya, karena tidak mampu menjawab pertanyaan apabila disuguhkan pertanyaan. Memang yang bersanad ke iblis sama dengan ular yang bermulut berbisa dan lidahnya bercabang dua. Orang-orang yang menuhankan beranggapan zatnya Tuhan beranggota badan dan bertempat, karena ingkar dengan seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Mereka bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan Tuhan di atas saja, atau yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat saja. Keduanya saling ingkar yang diimani yang lain. Ada juga yang menyangka zatnya Tuhan berwarna serba putih atau alam malakut. Mereka kira di situ titik makrifat. Yang demikian terjadi pada orang yang melakukan ritual meditasi atau sejenisnya. Para penyembah sajadah atau Ka'bah tidak ketinggalan ikut eksis berjuang dengan menuduh yang hormat kepada bendera. Mereka bilang para penyembah bendera. Ke kuburan berdoa untuk ahli kubur, dibilangnya para penyembah kubur. Para penyembah kuburan. Kata beliau, kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon, sesungguhnya kalian itu ahli fitnah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan apabila ada salah, dan bila salah iman, amal ibadah akan terbalas. Wassalam.